Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu pembahasan kita di tafsir Juz Amma surat Asy-Syarh sampai kepada ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah mengampuni dosa-dosamu. Yang lalu sudah dibahas juga tentang bagaimana seorang mukmin terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dibandingkan dengan orang-orang al-munafik. Bahwasanya orang-orang munafik ketika melakukan suatu dosa, maka orang munafik itu menganggapnya suatu yang ringan, yang tidak ada efek kepada jiwanya. Sampai di sini perkataan beliau, fi ba'dil athar, di dalam satu riwayat, sebagian riwayat atau athar, annal mu'mina, bahwasanya seorang mukmin, idza adznaba dzamban, seorang mukmin kalau terjatuh pada satu kesalahan, satu dosa, sara indahu kal jabali, dia merasa bahwa dosa itu seperti gunung, artinya sangat membebani, sangat berat. Yang dipikirkan adalah resiko. Nah, risiko dari dosa-dosa itu yang dia terjatuh padanya, kal jabali fauqa ra'sihi, seperti gunung yang ada di atas kepalanya. Wa innal munafiqa, adapun orang munafik, idza adnaba dzamban, ketika terjatuh pada satu dosa, sara indahu, dia merasa kadubabin, seperti lalat, waqa'a ala anfihi, yang hinggap di hidungnya, faqala bihi hakadha, kemudian dia tepis dengan tangannya, artinya dianggap ringan. Yakni annahu la yahtamu, maksudnya itu tidak dipedulikan, tidak ada perhatian terhadap dosa yang dia terjatuh padanya. Fal mu'minu, adapun orang mukmin, tahimmuhu khotoyahu, orang mukmin sangat berat, merasakan itu beban berat kesalahan-kesalahannya. Makanya oleh Allah dikatakan alladzi anqadha dhahrok, dosa-dosa itu menjadi beban di punggungmu. Atau di ayat lain Allah katakan orang berbuat dosa itu seperti membawa atau menggendong kayu bakar untuk membakar dirinya. Begini orang mukmin ketika terjatuh pada satu dosa itu berat. Wa talhiquhu alham, dan merasakan suatu kegelisahan, keresahan jiwa, keresahan hati, tidak tenang. Bahkan banyak yang sampai depresi, stres. Disebabkan karena dosa-dosanya yang dia terjatuh padanya.
hatta yatakhallasa, sampai dia membersihkan dosa-dosa tersebut. Hatta yatakhallasa minha bitaubatin wa istighfarin. Nah, sampai dia membersihkan dosa-dosanya dengan taubat dan istighfar. Ini pembersihan dosa-dosa bagi orang mukmin. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua istighfar. Nah, au hasanatin, atau melakukan, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, au hasanatin jalilatin, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang besar. Tamhu asara hadhihi sayyi'ah, yang bisa menghapus bekas dari kesalahan-kesalahan itu. Wa anta idza ra'aita min qalbika al-ghaflah, dan engkau kalau melihat di hatimu itu ada kelalaian. Tadi lalai itu tidak peduli, tidak merasa. An dzunubika, kamu tidak merasa apa-apa terhadap ketika kamu melakukan satu dosa. Kalau sudah enggak merasa sesuatu itu sudah mati hatinya. Tapi kalau masih merasa, masih menyesal, gelisah, resah hatinya karena dosa yang dilakukan, nah itu masih ada, masih hidup walaupun hatinya masih merasa sakit. Beda kalau sudah melakukan dosa tapi tidak merasa, ini hati yang sudah mati. Yang dimaksud beliau di sini adalah yang masih hidup tapi sakit. Fa'lam anna qalbaka maridun, maka ketahuilah bahwa hatimu itu sedang sakit. Jadi orang yang berbuat dosa itu tidak merasa, itu adalah orang-orang yang hatinya sakit. Kenapa? Li'annal qalbal hayya, karena hati yang hidup la yumkin, tidak mungkin an yarda bil marad. Orang yang hatinya hidup itu tidak mungkin ridho dengan suatu yang sakit. Wa maradul qulubi hiya adzunub, sedangkan penyakitnya hati adalah dosa-dosa. Di hadis Rasulullah mengatakan al-ismu mahaka nafsuhu atau nafsuka. Dosa itu adalah yang menggelisahkan hatimu. Kalau ada orang melakukan dosa kok enggak ada kegelisahan, itu dalil atau bukti bahwa hatinya sakit, harus diobati. Atau tadi ya, dengan banyak istighfar, banyak taubat, diperbanyak kebaikan-kebaikan yang mencocoki dalil. Kama qala Abdullah ibnu al-Mubarak rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu al-Mubarak, ra'aitu dzunuba tamitul quluba, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Waqad yurithudzullah idmanuha, dan menyebabkan kerendahan orang-orang yang kecanduan dosa. Nah, banyak orang kecanduan dosa itu banyak, artinya kecanduan tidak bisa meninggalkannya ya. Ada yang kecanduan khamr, kecanduan rokok dan seterusnya. Itu kan susah meninggalkan. Wa tarkudz dzunubi, adapun meninggalkan dosa-dosa, hayatul qulub, merupakan penghidup hati. Kalau hatinya hidup, dia enggak suka dan tidak mau terhadap dosa-dosa. Wa khairun li nafsika, dan kebaikan bagi jiwamu.
sehingga dirinya, hatinya selamat, jiwanya selamat. Isyanuha, kemaksiatannya. Nah, fayajibu alaina, maka wajib bagi kita annahtamu, untuk penuh perhatian bi anfusina, terhadap jiwa-jiwa kita. Dan ini lebih penting daripada sekedar orang itu memperhatikan badannya, ya. Karena kalau orang itu walaupun badannya gagah, sehat, tahes, kuat, tapi jiwanya sakit, jelek yang seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, jasad-jasad kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah jiwanya, hatinya. Nah, ya orang mukmin itu mengerti mana yang harus didahulukan, yang lebih penting, yaitu mengenai jiwa. Dan jiwa itu atau hati itu seperti badan, butuh perawatan, butuh penjagaan, butuh makanan. Makanan terbaiknya adalah Al-Quran. Jadi kita taklim ini sedang memberi makan jiwa, memberi makan hati supaya jiwanya sehat. Wa an nuhasibaha, dan hendaknya setiap kita itu senantiasa menghisap, artinya mengoreksi. Nah, jangan tidak mengoreksi itu cuek, tidak peduli bagaimana dirinya, bagaimana jiwanya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Watuzanu dan timbanglah qabla antuzanu, sebelum kalian ditimbang. Barang siapa yang hisab hari ini, senantiasa selalu muhasabah hari ini, nanti akan ringan hisabnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak orang yang jarang muhasabah terhadap dirinya akan mengalami hisab yang berat nanti di yaumul hisab. Nah, wa idza kanat tujaru, apabila para pedagang la yanamuna, mereka itu tidak tidur, hatta yuraji'un, sampai mereka ngoreksi dafatira tujaratihim atau tijaratihim, buku perdagangannya, pembukuannya dikoreksi pagi sore, dibuka terus. Nah, madza sarafu, apa yang telah dilakukan, wa madza anfaku, apa yang harus dibeli dan kemana dibelanjakan, kemana keluar masuknya uang tersebut, dilihat di pembukuannya. Bisa buku tulis atau pakai komputer. Wa madza kasabu, dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini ahli dunia, ya, orang-orang yang pedagang dunia, karena perdagangan itu ada dua. Fa inna tujarul akhirati, sesungguhnya perdagangan akhirat, ini perdagangan kedua ya, ada perdagangan dunia, ada perdagangan akhirat. Yang bagi an yakunu asyaddu ihtimaman, maka perdagangan akhirat itu hendaknya harus lebih lagi untuk diperhatikan. Kalau perdagangan dunia ngoreksi pagi dan sore, ya perdagangan akhirat harusnya lebih dari itu.
Terutama sholat ya, masalah sholat itu ukuran baik buruk seseorang itu dengan sholatnya. Nah, kalau sholat 5 waktu itu benar-benar diperhatikan dengan baik kesehariannya, maka orang itu sudah perjalanan hidupnya itu sudah baik. Karena waktu itu ada 3 ya. Ada waktu yang sudah lampau, ada waktu yang sedang dijalani, ada waktu yang akan datang. Orang memperbaiki diri itu adalah dengan memperbaiki 3 waktu tadi. Waktu lampau memperbaikinya dengan banyak istighfar, banyak bertaubat, dengan selalu membasahi lidahnya dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaik. Karena kita sadar atau tidak banyak terjatuh pada kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW mengatakan, berbahagialah orang yang mendapati catatan amalannya, ternyata kebanyakan catatan amalannya itu ucapan astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, begitu orang yang bijak. Karena nasib akhirat itu adalah tergantung kondisi jiwanya, kondisi hatinya. Makanya kata beliau, masalah hati harus lebih lagi sering dikoreksi, atau bahasa kita muhasabah. Li'anna tijaratahum a'dham, karena perdagangan akhirat itu lebih besar. Karena berlanjut lama, kalau dunia kan sebentar saja dibanding dengan perjalanan akhirat. Nah, kata Rasul, dunia itu kayak bunga. Innama akhafu alaikum zahratad dunya wa zinataha. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu zahratud dunya, bunga-bunga dunia. Maksudnya bunga dunia ya dunia itu, dan dunia itu oleh Rasul disamakan dengan bunga. Kita kan tahu bunga itu indah, menarik, nah, wangi, harum. Namun demikian, sewangi apapun, seindah apapun bunga itu tidak lama, sebentar. Kan itu pelajaran yang dimaukan oleh Allah dari bunga-bunga dunia itu. Wazinataha, dan keindahannya. Belum lagi kalau bunga itu dipetik, akan lebih cepat lagi layu, hilang keindahannya, hilang harum wanginya. Begitu kata Allah. Nah, nanti orang itu dilihat mana yang lebih dipentingkan, bunga-bunga dunia atau akhirat. Ketika lagi asik-asiknya duduk di taman bunga, ada panggilan Allah, adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan pemberitahuan bahwa ada yang lebih besar dari sekedar bunga tadi. Nah, yaitu Allah yang maha besar. Adapun bunga yang sedang kamu nikmati itu sebentar akan hilang. Itu maksud daripada zahratad dunya wa zinataha. Tapi kan itu dikatakan bunga-bunga dunia, bahwa dunia itu memang banyak menipu, banyak memfitnah orang. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kebanyakan orang tertipu. Nah, jadi kata beliau, karena perdagangan akhirat itu a'zam, lebih besar, lebih lama. Lebih lama apanya? Efeknya itu, hasilnya. Kalau dunia hasilnya sebesar apapun akan ditinggal, begitu orangnya meninggal, paling nganter sampai kuburan. Sementara perdagangan akhirat
itu urusannya lama. Begitu mati, berpisah roh dengan jasadnya, sudah terputus perdagangannya. Kecuali 3 perkara. Maka 3 perkara ini hendaknya bagi kita untuk diperhatikan, kalau bisa memang ada aset kita di sana. Apakah itu amal jariah, sedekah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh. Nah, di alam kubur saja kalau sampai dia lalai di dunia karena sibuk dengan urusan dunia sampai akhiratnya terlalaikan, alam kubur itu lama. Sampai kapan? Ditiupnya sangkakala yang kedua. Ya kalau dapat nikmat kubur, lah kalau siksa kubur tiap pagi dan sore. Allah utus pemukul, fi yadihi mirzabah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pemukulnya ini tuli bisu buta. Buta enggak tahu kondisi yang dipukul. Tuli dia enggak mendengar karena memang tuli. Fi yadihi mirzabah, di tangannya ada cambuk. Kalau dipukulkan ke gunung, cambuk itu akan hancur, gunung itu jadi debu karena kuatnya, karena dahsyatnya pukulan tersebut. Fayadribu dorbatan, kata Rasul. Maka dia pukul orang ini karena kelalaiannya di dunia. Fayasihu sihatan, sampai dia menjerit. Yasma'uhu kullu syai'in, bisa didengar oleh segala sesuatu, illa saqalain, kecuali jin dan manusia yang tidak bisa mendengar. Rasul sampai mengatakan, laula alla tadafanu, kalau kalian itu tidak saling mengubur saudaranya, la da'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Karena kalian tidak akan bisa mengubur saudaranya kalau sampai diperdengarkan, pingsan karena dahsyatnya azab kubur. Belum lagi di mahsyar, 50.000 tahun di bawah terik matahari. Itu disebabkan karena perdagangan dunia, karena perdagangan akhirat yang dilalaikan di dunia. Fatijaratu ahli dunya, adapun perdagangannya pedagang dunia, kalau di sini beliau katakan adapun perdagangannya ahli dunia. Jadi ada ahli dunia, ada ahli akhirat. Kalau bahasanya Ali radhiyallahu anhu, ada anaknya dunia, ada anaknya akhirat. Likullin minhum banunun, masing-masing dunia akhirat itu punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu anaknya akhirat, jangan jadi anaknya dunia. Perdagangan ahli dunia wayatun ma tufiduhum illa afadathum wa ittiraful badan. Paling tingginya hasil perdagangan dunia, faidah dari perdagangan dunia, jika memberi faidah itu kesenangan badan saja. Ittiraful badan faqat. Dan itu juga banyak orang yang gagal menjadikan perdagangan dunia itu badannya sehat. Malah banyak orang yang ketika diberi oleh Allah dunia, dia enggak mampu mengendalikan nafsu makannya, menumpuk makanan di dalam badan, jadi penyakit dalam. Dan 99% orang yang sakit dalam itu penyebabnya karena kesalahan di pola makan, karena tidak mampu mengendalikan nafsu makannya. Karena ada. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah membawa riwayat-riwayat itu di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam.
Kalau kamu tanya kepada penghuni kubur, apa penyebab kematianmu? Ahli kubur akan menjawab at-tuhom. At-tuhom itu kenyang. Nah, jaga nafsu makan saja manusia itu jarang yang kuat. Sekarang saja zaman kita, coba kita data di rumah sakit. Rata-rata orang masih muda-muda, ada yang stroke umur 25. Itu penyebabnya karena pola makan. Makanya Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih. Nah, ala anna hadhihi tijarata, belum lagi perdagangan dunia itu yalhikuha minal ham, masih harus mengalami ham. Ham itu kegelisahan, wal gham, keresahan dalam perdagangan itu. Dalam proses mengumpulkan dunia itu masih bersifat seperti ini, penuh dengan kegelisahan, keresahan. Ma huwa maklum, sebagaimana itu sudah maklum. Banyak kan orang setiap hari bertengkar, setiap hari bahkan saling membunuh, urusannya dunia, kenikmatan dunia. Jarang orang yang bertengkar urusannya dalil, misalnya urusan akhirat. Wa idza khusira fi sil'atin, ketika rugi dalam perdagangannya, ihtamma lidzalika, gelisah, sedih, gak bisa tidur. Nah, padahal kasurnya sudah empuk, tidak ada nyamuk. Nah, itu pun masih gak bisa tidur karena rugi. Kenapa kok rugi? Wa idza kana fi baladihi makhawifun, belum lagi kalau di kampungnya atau di negerinya itu tidak aman. Kuta utorikin, banyak perampok. Nah, ausurrok, banyak maling. Soro asadu kolakon, maka lebih bingung lagi. Ini yang tidak rugi, untungnya banyak. Nah, ini gimana ini, nyimpennya gimana ini, bingung, nggak bisa tidur. Kalau nggak punya kan tidur nyenyak, nggak ada yang dipikir. Nah, jadi mulai dari bisnis sampai diberi penghasilan oleh Allah, kondisinya pedagang dunia itu ya seperti itu. Ditinggal oleh dunianya nangis, susah, sedih. Didatangi oleh dunianya ya susah, sedih, bagaimana menjaganya. Tapi kalau isinya, kekayaannya itu ilmu, manfaatnya sangat besar. Hatinya tenang, jiwanya tenang, tidak perlu gembok, tidak perlu pagar, tidak perlu berangkas, tidak perlu anjing untuk menjaganya. Bahkan dirinya yang dijaga oleh ilmunya. Ya, gitu. Makanya kalau mau mengumpulkan, yang terbaik adalah mengumpulkan ilmu. Mudah menjaganya, tidak perlu gudang, bahkan dia yang menjaga dirinya. Lakin tijaratal akhirati, adapun pedagang akhirat, alal aksi min hadza, lawan daripada yang tadi dialami oleh pedagang dunia. Nah, apakah ini menjelaskan jeleknya perdagangan? Itu tidak. Boleh selama perdagangan itu tidak melalaikan akhirat, itu boleh. Apalagi kalau diberi akhirat, diberi harta banyak oleh Allah, orangnya zuhud. Wah, itu mulia banget.
Zuhud itu dia belanjakan, zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau mengeluarkan uang walaupun 1 rupiah, dia lihat manfaat akhiratnya. Itu zuhud. Ada yang di bawahnya ya baik, namanya warok atau isim failnya wari. Warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhiratnya, tapi dia masih mau menuruti nafsunya walaupun tidak ada manfaat akhiratnya. Kalau zuhud tidak, dilihat dulu apa manfaat akhiratnya. Nah, lakin tijaratal akhirah, perdagangan akhirat itu lawan dari perdagangan dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini tentang perdagangan akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku ajak kalian pada satu perdagangan? Nah, ini iklan dari Allah, seruan, ajakan dari Allah kepada setiap kita orang-orang yang beriman, untuk agar kita ini jangan tidur sibuk berdagang. Nah, tapi dagang yang seperti ini yang dimaukan oleh Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kalian pada perdagangan, aku ajak kalian pada perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ya mau, siapa yang enggak mau? Nah, bagaimana itu kata Allah, perdagangan yang menyelamatkan dari azab yang pedih? Tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Beriman ini kan ngaji, ya. Karena iman itu adalah buah dari ilmu yang mendalam. Yang dikaji itu Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin dikaji, semakin kuat iman kita. Nah, dan itu semakin kuat, semakin tinggi derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Karena derajat seseorang itu tergantung dari tinggi rendahnya keimanannya. 1, engkau beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu. Tidak harus banyak, dikit-dikit niatkan untuk menyelamatkan diri dari azab yang pedih. Saya niatkan ini untuk perjuangan di jalan Allah, untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah. 1.000 tiap hari, 2.000, wah itu Masya Allah. Ini perdagangan yang hanya bisa dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Makanya yang dipanggil, yang diajak oleh Allah orang beriman. Yang tidak mau ke sini memang menunjukkan bahwa imannya lemah. Karena ini perseruan ya di sini yang disebutkan ya nida ini, ya seruan. Ini kalau ditafsir juga bermakna penghormatan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini yang mudah memang diajak. Nah, yang susah diajak, mengeluarkan uang 1.000 berat, apalagi 2.000. Padahal uang 1.000 itu untuk menyelamatkan dirinya dari azab yang pedih. Dengan harta kamu wa anfusikum, dan jiwa kamu, badan kamu juga diperuntukkan untuk perdagangan. Kata Allah, dzalikum khairun lakum, yang seperti itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengerti.
Yang nggak ngerti itu yang susah. Susahnya lagi juga tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Belum lagi faedahnya dari perdagangan akhirat itu apa kata Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Belum lagi manfaat besar, berarti 4 ya. Tiga ya. Pertama diselamatkan dari adab yang pedih, diampuni dosa-dosanya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berakhir kepada ini, kamu akan dimasukkan ke jannah, ke surga yang di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Tunji minal azab, kamu selamat dari azab. Buah dari apa tadi? Perdagangan akhirat. Wa yaghfirullahu biha az-dzunuba. Allah mengampuni dengan perdagangan itu dosa-dosa. Wa yudkhilu biha al-jannat dan wa yudkhalu biha al-jannat, dan kamu dimasukkan dengan perdagangan itu ke surga. Jannatu Aden, dimasukkan ke surga Aden. Apa surga Aden? Kata beliau, jannatu iqamatin. Jannah surga iqamah. Iqamah itu selamanya di situ. Tidak pindah-pindah lagi. Nah, dan tidak ada putusnya. Sebentar lagi di situ sudah kita nggak usah sholat lagi, nggak usah ngaji lagi. Kondisinya aman, nggak perlu pos kamling, nggak perlu jaga malam. Nah, aman negaranya, nggak ada pajak-pajak, ya, nggak ada tarian ini. Bahkan semua yang diinginkan oleh pikirannya oleh Allah dipenuhi. Hasil dari apa? Perdagangan akhirat. Ini aja kok susah ya. Memang kata Rasul, huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan kesusahan. Orangnya susah. Wa masakinu thayyibatan. Tempat-tempat yang baik fi jannati Aden, di surga Aden. Masakinu thayyibatan fi bana yatiha wa fi madatil bina. Bangunannya sangat indah, bagus, tidak akan bisa ditandingi oleh arsitek terpinter misalnya, arsitek terbaik di dunia misalnya. Gak ada apa-apanya dibanding dengan bangunan-bangunan surga. Hasil bangunannya maupun bahan bangunannya. Kalau di sini paling bagus apa di dunia? Nah, di kampung kita ya pasir, batu sama bata ringan, bata merah dan seterusnya. Tapi di surga Aden apa dari pasir? Tidak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dhahabin. Di sana disiapkan 2 surga dari emas. Loh, bahannya dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima. Bejana-bejananya juga dari emas, bangunannya dari emas. Nah, wa jannatani min fiddatin, dan 2 surga dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima. Bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya. Wallahi, kata beliau, demi Allah, lau yabqal insanu fi sajdatin, kalau manusia ini tetap dalam keadaan sujud terus, mundu balago, sejak balik. Nah,
ila an yamuta, sampai mati sujud terus. Lakana hadza samanan qalilan, itu pahalanya kecil bin nisbati ila hadhil ghanimati al-azimah, dibanding dengan balasan yang semikian besarnya. Nah, satu tempat cambuk di dunia, di surga, satu tempat cambuknya saja sekecil ya, tempat cambuk itu lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sujud mulai balik sampai mati belum bisa dibanding dengan kenikmatan surga. Sehingga Rasulullah mengatakan orang masuk surga itu bukan karena apa ibadahnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun illa an yanjul insan minan nar lakafa. Nah, kalau sekiranya manusia itu dibalas semua amalannya tadi, sujud mulai dari cipta sampai mati itu dibalas dengan selamat dari neraka, itu sebenarnya sudah impas. Nah, sudah impas. Tidak masuk surga saja, tidak masuk neraka saja, dari buah dari sujud tadi itu sudah bagus. Nah, ahyanan al-insan yufakir wa yaqulu, sampai kadang manusia itu berpikir dan mengatakan laitani lam ulidu atau lam uladu atau lam ulad, sekiranya aku ini tidak dilahirkan. Au yakfini an anju minan nar, sebenarnya aku tidak ingin apa-apa kecuali aku ingin selamat dari neraka saja. Nah, wa huwa Umar ibnul Khattab, itulah juga yang dikatakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, laitani sajaratun, sekiranya aku ini jadi pohon saja dan dijual kemudian dibakar jadi bahan bakar, tidak ada urusan lagi, jadi debu. Laita ummi lam talidni, sekiranya ibuku tidak melahirkan aku. Nah, li'annal insana yadhunnu, karena manusia itu meyakini annahu amana, li'annahu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqa wa yahiju wa yabirrul walidaini wa ma asbah dzalika. Walaupun manusia itu sudah beriman, sudah sholat, puasa, sedekah, haji, berbuat baik pada kedua orang tua, lakin qad yakunu fi qalbihi hasikah tuaddi ila su'il khatimah, tapi masih saja di hati seseorang itu ada duri-duri yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah. Kadang kita lihat manusia itu baik, tapi mungkin karena hatinya, imannya itu yang kurang ikhlas di dalam beramal, sampai menyebabkan, kalau bahasa beliau di sini hasika, duri-duri yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah, wal iyadzu billah. Nah, insyaallah sampai sini dulu, kita lanjutkan ahad depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.